Kita merayakan hari ini dua tokoh sangat penting dalam gereja Katolik, Santo Petrus dan Paulus. Tadi kita mendengarkan dalam Injil memang terutama dikatakan tentang Santo Petrus, tapi kita juga bisa menerapkannya pada Santo Paulus bahwa di atas wadas inilah akan kudirikan gerejaku dan kerajaan maut tidak akan mengalahkannya. Wadas bisa ditafsirkan macam-macam ini, kok bisa menjadi dasar Petrus dan Paulus? Tetapi kiranya salah satunya ialah bahwa gereja kita harus bersyukur karena itu memiliki dasar yang kuat, selain tentu saja oleh Yesus Kristus, tapi dalam diri sejak awal dua tokoh besar ini, Petrus dan Paulus, yang secara harafiah akhirnya total memberikan dirinya, total memberikan hidupnya sampai mati secara harafiah juga. Tentu sudah selama hidup dan perjuangan mereka. Siapa tahu bagaimana meninggalnya Rasul Petrus? Kalau mau tahu meninggalnya Rasul Petrus, baca Injil yang mana? Siapa tahu angkat tangan, dapat hadiah nanti ya. Sepeda. Kalau mau tahu bagaimana Rasul Petrus meninggal, baca Injil mana? Bagaimana Romo Justin? Umatnya suka baca kitab suci enggak ini? Para suster, kecuali pestawan ya, nggak usah diuji pestawan ya. Kalau mau tahu cara matinya atau bagaimana Rasul Petrus akhirnya menggembuskan napas terakhir, baca Injil mana? Suster-suster biasanya meditasi dulu ya, berpikir dulu. Memang betul Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tentu saja tidak ada yang bisa menjawab karena pertanyaannya yang salah ya. Tidak ada tentu saja kisah tentang bagaimana Petrus meninggal dalam kitab suci, tidak ada cerita tentang bagaimana Petrus meninggal. Mau baca bolak-balik Injil manapun tidak ada. Jadi betul kalian, tidak bisa menjawab kali ini betul ya. Karena memang tidak ada. Yang ada adalah kemudian legenda atau kesaksian dalam tulisan-tulisan yang disebut apokrif, tetapi juga kesaksian dari Origenes, seorang bapak gereja abad kedua yang sangat terkenal, memberi cerita tentang bagaimana Petrus akhirnya meninggal. Latar ceritanya adalah waktu itu sudah di Roma, dia sudah pergi ya dari Yerusalem dan mendampingi gereja awal. Dan kita tahu gereja awal adalah gereja yang sengsara, yang waktu itu sedang hebat-hebatnya dikejar-kejar dan disiksa oleh Kaisar Nero terutama. Lalu dikisahkan waktu itu, karena keadaan begitu genting, para pemuka agama Kristiani, pengikut Kristus waktu itu menyarankan Petrus, kamu pergi dululah meninggalkan kota Roma, keadaannya genting, berbahaya. Kami mati tidak apa-apa, tapi kamu sebagai pengganti, sebagai pemimpin jangan sampai dibunuh. Mereka membujuk Petrus. Petrus tidak mau tentu saja. Bagaimana bisa gembala meninggalkan jemaatnya yang sedang menderita? Tapi dibujuk terus ya. Akhirnya mau ya, kalau yang membujuk ibu-ibu, bapak-bapak terus menerus. Seperti Bapak Uskup dibujuk untuk makan sotong terus, menolak ya, akhirnya bagaimana? Luluh juga ya. Dalam kisah itu kemudian akhirnya Petrus dengan berat hati, okelah, saya akan sementara meninggalkan kota Roma. Lalu dikisahkan waktu Petrus berjalan mau keluar dari kota Roma, mendapat penampakan Yesus yang berjalan menuju kota Roma. Lalu Petrus bertanya, Tuhan, kemana engkau
mau pergi. Quo vadis Domine, kalau pernah lihat filmnya mungkin ya. Tuhan, kemana engkau mau pergi? Yesus menjawab, saya akan masuk ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Lalu Petrus menangis dan menyesal. Dia mau meninggalkan kota Roma yang di mana umatnya sedang mengalami penganiayaan. Tuhan Yesus menuju kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Maka Petrus tidak jadi pergi, berbalik kembali mendampingi jemaatnya, memberikan diri dan hidupnya sampai akhirnya dia juga mati dan dia disalibkan. Dan karena dia merasa tidak pantas disalibkan seperti Yesus, menurut legenda tradisi itu dikatakan Petrus disalibkan terbalik, kepalanya ke bawah. Tapi itulah wadas kita itu, wadas dari tokoh yang akhirnya memberikan seluruh hidupnya. Harafiah bersedia mati dan wafat, mencurahkan darahnya. Petrus disalib. Demikian juga Paulus, kita mendengar sedikit tadi tentang beliau dan kita tahu juga bagaimana dia tokoh yang memberikan seluruh hidupnya, berkeliling kemana-mana mewartakan Injil. Saudaraku tercinta, hidupku sudah dicurahkan sebagai kurban persembahan dan saat kematianku sudah mendekat. Aku telah menyelesaikan pertandingan luhur itu, mencapai garis akhir perlombaan. Itulah dasar-dasar gereja kita yang sangat kuat. Orang-orang yang memberikan dirinya secara penuh, kalau bahasa ini yang menyelesaikan pertandingan luhur itu dan mencapai garis akhir perlombaan. Paulus juga. Dua tokoh menjadi dasar gereja karena mereka memberikan diri secara total. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang hidup membiara atau kaum religius seperti kedua suster yang berpesta hari ini, biasanya begitu juga pembicaraannya. Hidup religius, hidup membiara dikaitkan dengan upaya, keinginan, kerinduan untuk memberikan diri hidupnya secara total, antara lain dengan mengikrarkan kaul, ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Sehingga seringkali juga dikatakan karena orang-orang religius membiara itu betul-betul ingin memberikan dirinya sepenuh-penuhnya untuk Allah, sering dikatakan tugas mereka itu, kalau imam tentu saja kita tahu tugas-tugasnya ya, pelayanan sakramental, memimpin jemaat dan macam-macam tugas yang lain. Kalau umat diminta untuk menyucikan dunia, kaum religius diharapkan dalam gereja supaya melalui cara hidupnya, pemberian diri hidupnya itu memberi kesaksian atau mengingatkan orang tentang kerajaan Allah atau tentang Allah itu sendiri. Sederhananya diharapkan bahwa orang kalau melihat kaum religius, biarawan-biarawan itu, orang langsung ingat akan Allah, akan kerajaan Allah, akan tujuan hidupnya yang terakhir, bukan di dunia ini, tapi dalam kerajaan Allah kekal di surga. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Kalau lihat Suster Hedwilda dan Suster Vianney, ingat Allah atau ingat apa? Kalau lihat mereka berdua belum ingat Allah, belum pantas nih merayakan 25 tahun ini ya. Tapi kalau sudah 25 tahun, ya adalah ya sedikit-sedikit atau banyak bentuk-bentuk pemberian diri. Upaya-upaya pemberian diri yang tulus meskipun dalam kelemahan, sehingga entah bagaimana mudah-mudahan
melihat kalian berdua orang jadi ingat akan kerajaan Allah, akan Allah itu sendiri. Atau dalam ungkapan lain seringkali juga hidup membiara biasanya diungkapkan dengan istilah-istilah yang radikal. Bukan radikalisme seperti yang sekarang ini ya, bahwa kaum religius hidup membiara itu ingin mengikuti Kristus secara radikal. Sebenarnya bagus sekali kata radikal itu ya, dari kata radix yang artinya akar, sampai ke akar-akarnya. Maka seorang religius, biarawan, biarawati seharusnya mencintai, mengupayakan, khususnya nasihat-nasihat yang disebut seringkali nasihat-nasihat Injili atau perintah-perintah cinta kasih Yesus yang paling akar, paling radikal itu. Untuk melihat bahwa memang kita sungguh-sungguh sudah menghayati, di sanalah seorang religius, biarawan, biarawati seharusnya sudah sedikit-sedikit paling tidak berupa pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Vianney pernah enggak selama 25 tahun sekali aja memberikan pipimu yang lain karena ditampar? Suster Hedwilda menggelar ditampar, jadi dia enggak bisa memberi. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Tentu maksudnya bukan harafiah. Baik kepada orang yang berbuat kamu. Sebab Allah baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hilda selama 25 tahun pernah enggak bersukacita? Saya enggak usah tanya, pasti Suster Hilda akan menjawab banyak. Memberi sedekah tanpa mengumumkan kemana-mana bahwa sudah memberi sedekah. Nah ini, saya tes coba ya. Kalau belum praktekanlah hari-hari ini atau minggu depan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah Bapak Uskup. Tidak ada itu ya dalam Injil. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Atau kalian menganggap Bapak Uskup orang miskin, jadi cocoklah ya. Tapi rasakanlah, mungkin pernah dalam bentuk yang lain. Itulah Injil. Kaum religius diminta juga khususnya memperhatikan sabda-sabda yang seperti ini. Mungkin dalam bentuk yang lebih sederhana, saya berharap bahwa kalian toh pernah berbahagia. Karena ketika bersukacita mengadakan perjamuan yang diundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Mungkin kalau suster-suster KKS, orang-orang jompo, orang-orang tua yang diperperhatian, atau orang-orang di penjara yang dikunjungi. Hari ini yang diundang siapa, Suster Yosefa? Untuk pesta hari ini yang diundang siapa? Orang-orang miskin. Kalian semua ini orang miskin, saudara-saudara sekalian. Karena mereka mau melaksanakan Injil. Sebab mereka semua, ini contoh lain tentang janda yang miskin ya, memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para suster khususnya juga punyalah sedikit pengalaman tentang hal-hal seperti ini. Memberi dari keterbatasan, memberi dari kekurangan. Rasakanlah, alamilah bahwa pengalaman-pengalaman itu selain membahagiakan, meneguhkan.
eksistensi jati diri kita sebagai manusia, tetapi juga jati diri para suster sebagai religius, sebagai biarawan-biarawati. Profesiat Suster Hedwilda dan Suster Vita tidak sehebat Petrus dan Paulus mungkin ya, tetapi dengan profesi kalian sebagai suster KKS, dengan kaul mudah-mudahan kalian juga makin punya banyak pengalaman memberi diri, memberi waktu, memberi hidup. Tapi seperti yang dinasihatkan Injil, seperti yang saya contohkan tadi, teks-teks, seruan-seruan yang radikal dari Injil yang sampai menyentuh akar-akar hidup kita. Memberi dari keterbatasan, mengampuni, memaafkan, berjalan bersama dengan orang-orang yang lemah, mengundang mereka yang miskin, dan lain sebagainya. Semoga melalui itu semua, melalui hidup membiara